Pagi Pak Kianto, kami anggota kelompok D1 hendak mempresentasikan hasil dari pembuatan ekoenzim kami. Perkenalkan, saya Eleonora Greta Natania dengan NPM 240612978. Saya Darren Hamdi dengan NPM 240613002. Saya Afonso Metijaya dengan NPM 2406129958. Pengertian ekoenzim sendiri adalah ekoenzim merupakan cairan hasil fermentasi limbah organik atau biasanya menggunakan buah dan sayuran, molase atau gula, dan air yang mengandung enzim, bakteri baik, dan zat bioaktif. Ekoenzim dipopulerkan oleh Dr. Rosukon dari Thailand. Ekoenzim digunakan sebagai produk ramah lingkungan untuk membersihkan, menyuburkan, dan mengurangi polusi. Fungsi dari ekoenzim sendiri adalah yang pertama, mengurangi limbah organik rumah tangga agar tidak menumpuk di TPA. Yang kedua, menghasilkan produk ramah lingkungan sebagai alternatif pembersih kimia. Yang ketiga, digunakan sebagai pupuk cair alami, pestisida organik, dan penyegar udara. Lalu yang terakhir, mendorong gaya hidup berkelanjutan dan ramah lingkungan. Lanjut pada bahan pembuat ekoenzim. Di sini kita membuat ekoenzim menggunakan kulit buah jeruk, kulit buah naga, kulit buah apel, anggur, nanas, dan juga kulit buah semangka. Untuk alat-alatnya sendiri itu sama bahannya ada gula, garam bekas, balon, air hujan, double tape, dan juga sedotan. Nah, aspek keberhasilan dari ekoenzim sendiri memiliki beberapa faktor seperti pada warna itu coklat tua seperti kecap encer ataupun teh. Aroma itu asam segar seperti cuka, bukan bau busuk. Ada juga gelembung atau gas di minggu awal, tanda-tanda mikroba aktif. Terus tidak adanya jamur berbahaya. Mungkin hanya ada jamur putih tipis pada permukaan. Cairannya juga jernih setelah disaring, bisa langsung digunakan untuk berbagai keperluan. Dan berikut adalah aspek kegagalan dari ekoenzim. Jika ekoenzim berbau busuk dan menyengat, itu berarti disebabkan oleh bahan tercemar, takaran salah, atau airnya yang tidak bersih. Jika ekoenzimnya itu tidak menghasilkan gas atau fermentasi, berarti mikroorganismenya mati, gula tidak cukup, atau suhu terlalu rendah. Jika ekoenzim mengeluarkan jamur-jamur berwarna aneh, hitam atau hijau, berarti menandakan bahwa adanya kontaminasi dan wadahnya itu tidak steril, sehingga udara yang masuk juga mungkin berlebih. Botol mengembang atau pecah, berarti fermentasinya itu aktif tapi gasnya itu nggak bisa dikeluarkan secara rutin, akhirnya menumpuk dan akhirnya pecah. Ini adalah kesimpulan dari ekoenzim yang kelompok kami buat. Pada ekoenzim yang tanpa menggunakan gula, banyak jamur-jamur berwarna hitam yang muncul pada permukaan bagian atas pada ekoenzimnya. Baunya itu cukup menyengat dan balonnya itu tidak mengalami pengembangan sedikit pun. Jadi bisa disimpulkan bahwa yang tanpa gula itu gagal. Sedangkan pada ekoenzim yang menggunakan gula, terdapat jamur berwarna putih di bagian permukaannya. Ekoenzim tidak berbau menyengat yang tidak enak, baunya cukup wangi, dan balon mengembangkan sedikit udara. Dapat disimpulkan bahwa ekoenzim yang menggunakan gula mengalami keberhasilan. Sekian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Halo, kami dari kelas biologi ini ingin mempresentasikan hasil ekoenzim kita. Nah,
Dari ekoenzim ini, kita menggunakan kulit buah jeruk, apel, anggur, nanas, semangka, dan juga buah naga. Pada ekoenzim ini, kita telah membuat ekoenzim dengan gula dan tidak dengan gula. Pada ekoenzim yang menggunakan gula, tidak terdapat jamur hitam yang mengendap pada bagian atas ekoenzim. Tetapi pada ekoenzim yang tidak menggunakan gula, terdapat jamur hitam yang mengendap di atasnya. Jadi, ekoenzim yang tidak menggunakan gula dapat dibilang gagal. Sekian video dari kami, semoga video ini bermanfaat dan informatif. Terima kasih.